Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Garuda Football 45. Oke, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah bantu subscribe. Nah, mungkin langsung saja ya tanpa panjang lebar. Di video kali ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno di tanggal 1 Juni 2025. Oke, sekarang saya langsung saja ya coba masuk dan melihat kondisi terbaru dari kawasan Gelora Bung Karno. Nah, yang ada di sebelah kanan kalian itu merupakan gedung dari Indonesia Arena, dan yang ada di sebelah kiri kalian itu merupakan lapangan ABC Senayan. Nah, lapangan ABC Senayan itu biasanya dipergunakan untuk latihan ya. Bisa juga digunakan untuk latihan timnas ataupun lawan. Coba kita intip lebih dekat ya ke area lapangannya. Dan ini merupakan area lapangan yang biasa dipergunakan untuk latihan timnas ya ataupun tim lawan. Di sini dapat kalian lihat lapangannya terlihat sangat bagus ya, sangat rata, tetapi untuk tekstur atau gradasi warnanya tidak bagus ya, tidak terlihat corak belang-belangnya. Dan ini nampaknya akan digunakan untuk timnas Cina pada saat nanti timnas Cina latihan. Oke, sekarang kita coba masuk ke area dalamnya ya. Kita coba lihat ke area lebih dekatnya lagi. Biasanya pada saat lapangan yang tadi dipakai untuk tim lawan itu, yang udah sih lapangannya itu tertutup kain hitam. Sebelumnya pun pernah dipergunakan pada saat melawan Jepang ya, dan pada saat itu lapangan ini ditutup pakai kain hitam dan tertutup untuk media. Nah, dapat kalian lihat ya, di sini sedang ada perawatan ya. Di area lapangan ABC Senayan ini ada 4 lapangan ya kalau tidak salah. Yang 2 itu lapangan rumput biasa, dan yang 2-nya lagi lapangan rumput sintetis. Dan pada saat akhir pekan ya, apalagi di hari Minggu pagi, keempat lapangan ini sangat ramai dikunjungi masyarakat yang berolahraga. Dan ini lapangan yang satu lagi ya, tapi tidak terlalu bagus. Oke, selanjutnya kita ke area lainnya yang ada di kawasan Gelora Bung Karno ini ya. Di sini dapat kalian lihat ya, area jalannya pun sangat mulus ya, jarang sekali terdapat lubang. Dan ini jalan yang menuju ke area JCC. Nah, di area ini pun tamannya sudah rapi dan tidak terlalu banyak sampah ya, paling cuma sampah daun. Oke, sekarang kita masuk ke area Gelora Bung Karno-nya ya. Nah, di area ini dapat kalian lihat areanya juga sudah sangat bersih ya. Tapi memang setiap harinya itu kawasan Gelora Bung Karno memang sangat bersih dari sampah. Dan di area sekitaran stadion utama GBK ini pun ya sangat banyak ya pepohonan ya, seperti hutan kota lah ya. Dan nanti kita coba masuk ya ke area pepohonannya itu seperti apa area dalamnya, dan ini merupakan pintu utama untuk masuknya. Dan di sini tertutup ya. Kalau kalian untuk jogging, kalian bisa jogging di area dalamnya juga, tetapi tidak semua pintu masuk dibuka. Hanya sekitar 1-2 saja yang dibuka. Oke, sekarang kita masuk ke area samping Gelora Bung Karno yang di area banyak pohonnya itu. Nah, di sini pohonnya itu sudah sangat besar ya dan sangat rindang, dan di area dalamnya pun terdapat beberapa jalan yang yang dipakai beton ya. Jadi area dalam pepohonannya itu sangat bisa kalian gunakan juga untuk bersantai ataupun piknik ya. Dan dapat kalian lihat ya, area dalamnya sangat rapi, sangat bersih, dan sangat nyaman lah ya pada saat kalian ingin berkunjung. Oke, sekarang kita coba ke area lainnya yang ada di area luar kawasan GBK ini ya. Di sini tamannya dapat kalian lihat ya, sangat rapi, dan di area dalamnya seperti tadi banyak sekali jalan yang sudah dibeton, jadi sangat nyaman pada saat kalian berkunjung. Di area ini pun banyak sekali ya pada saat Sabtu Minggu, masyarakat selain berolahraga banyak juga yang sengaja datang untuk istilahnya piknik ya atau bermain. Nah, di area ini pun terdapat tempat fasilitas umum seperti toilet, musola, tempat istirahat, dan ada juga tempat untuk penitipan barang. Dan ini merupakan Stadion Madia yang biasa untuk latihan juga. Dan ini merupakan kawasan atau spot untuk kuliner ya yang ada di area kawasan Gelora Bung Karno. Kawasan untuk kulinernya tidak terlalu besar juga ya, tetapi minimal ada lah ya. Dan di sini cukup lumayan lengkap juga ya, baik makanan maupun minuman.
Dan ini merupakan area dalam dari hutan yang ada di area kawasan Gelora Bung Karno ya. Dan dapat kalian lihat ya, di area dalamnya juga banyak masyarakat yang melakukan aktivitas seperti mungkin sengaja datang atau ingin piknik lah ya. Dan ini di pintu C, gerbang C. Nah, di sini kalau pada saat timnas main di sini sangat ramai ya. Karena di sini akses masuk untuk bis timnas dan lawan. Nah, berada di area gerbang C ini. Jadi kalian kalau ingin lihat datangnya bisnya dari arah mana, nah masuknya itu di area gerbang C ini. Oke, sekarang kita ke area lainnya ya. Di sini saya berada di area pintu D ya. Dan di sini ada monumen, tetapi saya tidak tahu nama monumennya apa. Yang jelas pada saat pertandingan timnas ataupun klub lain bermain di GBK, area pintu D ini sangat ramai dilewati masyarakat atau supporter ya. Karena di ujung pintu D ini atau pintu D ini langsung terhubung dengan Jalan Jenderal Sudirman, yang dimana di area sekitaran Jalan Jenderal Sudirman itu terdapat banyak sekali halte bus Transjakarta dan ada beberapa stasiun kereta MRT. Jadi yang datang dari luar kota pun akses masuknya biasanya lewat sini ya. Dan di area pintu D ini pun titik kumpul kelompok supporter timnas ya, seperti Ultras Garuda. Jadi mereka itu kumpulnya di area ini. Dan pada saat nanti mereka berkumpul, mereka itu seperti layaknya supporter lah ya. Selain berkumpul, mereka pun nyanyi-nyanyi, yel-yel, membentangkan spanduk dan sambil membakar flare. Jadi atmosfernya itu sangat terasa. Kalau untuk Car Free Day ya, pada saat saya datang ini di hari Minggu, biasanya di pintu D ini banyak sekali tempat spot kulinernya. Oke, sekarang kita ke area lainnya ya, yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, masih di area tamannya ya, karena tamannya pun sangat luas ya, dan hampir semua sekitaran Gelora Bung Karno itu taman dengan pepohonan yang sangat tinggi dan besar. Jadi taman kawasan Gelora Bung Karno itu tidak beda jauh seperti area Kebun Raya Bogor ya. Jadi area dalamnya pun seperti Kebun Raya Bogor. Di area dalam ini pun sangat banyak ya, pepohonan sudah jelas, dan area tamannya pun sangat banyak, sangat rapi dan sangat bersih. Jadi kalau menurut saya area kawasan Gelora Bung Karno ini pun bisa dijadikan tempat wisata alternatif ya. Dan dapat kalian lihat ya, hampir di semua sudut banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas seperti berolahraga dan piknik. Dan di area ini pun terdapat tempat untuk istirahatnya juga. Dan kalau untuk fasilitas umum jangan ditanya ya. Di area Gelora Bung Karno itu fasilitas umumnya sangat banyak, sangat lengkap dan sangat layak lah ya. Dan saran saya pada saat kalian mungkin nanti ingin nonton timnas ya, ataupun nonton pertandingan lainnya, saran saya yang paling penting kalian itu harus datang lebih awal ya. Misalkan pertandingan jam 7. Nah, kalian itu minimal sudah datang jam 4, karena antrian di loket masuknya itu cukup lumayan lama juga ya, belum lagi pemeriksaan. Oke, sekarang kita coba masuk atau lebih dekat ke area Gelora Bung Karno-nya. Dan pada saat hari biasa, pintu masuk Gelora Bung Karno ini hanya dibuka 1 sampai 2 pintu saja. Nah, ini merupakan area dari jogging tracknya ya. Dan di sini kita coba lihat ke area toiletnya. Dan di sini sedang ada pengerjaan ya, renovasi kecil lah ya. Dan ini area toiletnya di sini sangat rapih ya, minim coretan dan sangat nyaman digunakan. Oke, sekarang kita ke area luarnya lagi. Nah, seperti ini ya tampilan lebih dekat dari pintu masuk Gelora Bung Karno. Di sini sangat bersih ya dari sampah. Dan yang menarik, di sekeliling Gelora Bung Karno ini dikelilingi oleh sungai kecil yang isinya itu banyak sekali ikan. Sepertinya itu ikan koi ataupun ikan mas. Oke, mungkin sekian ya review singkat mengenai kondisi terbaru di area Gelora Bung Karno. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila videonya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.